ISG sekarang tuh malah di drive sama konglomerasi yang tadi gue sebut. Dan masalahnya porsi untuk reksadana di saham-saham tersebut itu nggak terlalu besar. Gitu. Jadi memang ya kalah performa lah dibandingkan lu investasi langsung khususnya di saham-saham tersebut dibandingkan ke reksadana. Jadi menurut gue di tahun depan nggak terlalu bagus banget kalau misalnya kondisi saat ini masih terjadi, cuman peluangnya itu ada sebenarnya. Tinggal kita pilih-pilih yang lebih mikro lah carinya lah. Mau itu konglomerasi si A, si B, si C, kemudian sektor tertentu ataupun mainnya jangka pendek. Gitu. Jadi ya ini lebih ke bagaimana momentumnya sih dan gue bilang tadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast yang membahas soal bisnis, keuangan, karir dan sebagainya. Dan kali ini kita akan membahas di penutup tahun 2024, kita akan bahas terkait dengan saham di tahun 2025. Akan seperti apa tren saham di tahun 2025? Sudah bersama saya ada Felix Darmawan. Assalamualaikum Felix. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Felix? Alhamdulillah kabar baik Den. Felix ini dari Panin Sekuritas ya. Yeah. Ekonomis dari Panin Sekuritas. Felix, 2024 udah mau tutup. Betul. Ya kan? Kemarin kita baru ada isu The Fed ketika mengumumkan suku bunga, IHSG tiba-tiba anjlok. Apa yang bisa lu lihat dari sini, Lex? Iya, memang kalau kita lihat dari keputusan The Fed ya di bulan kemarin itu, di bulan ini di minggu lalu memang cukup mengejutkan ya. Cuman investor tuh ngelihat dari tone-nya di tahun depan itu tuh lebih ibaratnya kurang dovish lah. Dalam artian ekspektasi investor di tahun depan itu kan adanya pemangkasan suku bunga yang agresif ya. Targetnya tuh 100 basis point, 25 kali per pertemuan, jadi 4 kali. Nah di tahun depan itu cuma 2 kali Den. Nah makanya dari situ ibaratnya menjadikan outlook di tahun depan itu likuiditasnya tuh lebih ketat lah. Karena ketika suku bunga yang lebih tinggi itu akan mengerus lah dari tingkat likuiditas di pasar modal khususnya. Dan tentu ini bisa menjadikan dolar indeks ya. Itu semakin kuat karena ekspektasi investor ketika investasi di luar negeri termasuk di Indonesia itu semua pada balik kampung, pada pindah ke Amerika Serikat. Kenapa? Karena memang ya rate-nya di sana lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Sedangkan risikonya itu jauh lebih tinggi di negara-negara maju. Jadi ibaratnya ya kita tahu lah hasilnya dari ISG jeblok pun juga rupiah yang sampai 16.300 kan di beberapa pekan terakhir lah. Jadi memang ya tekanannya dari sektor eksternal tuh masih kuat banget dan memang ya investor ngeliatin The Fed sih di tahun depan tuh pemangkasannya jauh lebih sedikit dibandingkan ekspektasi. Artinya ini akan membawa investor dalam negeri khususnya di Indonesia bakal ke The Fed investasinya atau seperti apa? Iya memang kalau dari dalam negeri ekspektasinya akan seperti Din ya. Jadi ngeliatin dari ekspektasi investor khususnya investor asing ya Din ya, yang mana udah punya di ISG itu ya ujung-ujung kasih kasih outflow, tekanan outflow ke pasar saham, pasar SBN sama ya pasar SRBI. Ya memang kalau kita lihat tuh itu bisa menjadikan nilai tukar rupiah tuh ekspektasinya tuh lebih lemah lah. Dan kita ngelihat sih di tahun depan tuh nilai tukar rupiah 16.000 tuh jadi new level lagi. Di mana tahun ini kan 15 ribuan ya. Terserah lah mau 15.500, 700 atau sebagainya. Cuma di tahun depan tuh 16.000 tuh level yang baru. Jadi memang ya ibaratnya saat ini tuh momentumnya masih kuat banget lah di sana dan gua rasa sih emang agak sulit juga sih untuk menjadikan nilai tukar rupiah tuh lebih stronger lah dibandingkan periode-periode sebelumnya Den. Oke, berarti kita akan melihat tahun 2025 rupiah akan semakin melemah. Iya. Seperti itu ya. Levelnya di 16.000 lah dan memang ya kita harus terbiasa juga di mana tahun lalu 15.000, beberapa tahun sebelumnya di 14.000, tahun 10 tahun yang lalu di 10 ribuan, 12 ribuan. Jadi memang new levelnya tuh di 16.000. Jadi memang ya ditambah kebijakan kayak gini ya ibaratnya mendorong semakin nyata juga ekspektasi tersebut sih. Oke. Nah, ekonomis dari Permata Bank, Joshua Pardede itu sempat mengatakan bahwa suku bunga di Bank Indonesia sendiri itu juga akan diturunkan. Katanya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, apa yang lu bisa lihat dari fenomena ini? Ya, kalau misalnya kita lihat ya dari suku bunga Bank Indonesia ya, lihat dari beberapa RDG kemarin sih memang agak sedikit swing banget ya, di mana 2 bulan yang lalu tuh
Gubernur BI Peri Warjio tuh ngelihat bahwa ekonomi tuh butuh stimulus lah, khususnya dari pemangkasan suku bunga BI. Cuman di terakhir, EDG terakhir, situasinya berubah ketika memang Donald Trump, presiden terpilih dari US tuh makin agresif ya dalam mengajukan sanksi dan juga tidak secara langsung memperkuat dari US dollar. Itu sebenarnya bisa memberikan tekanan juga buat rupiah. Dan terakhir agak sedikit mengendur nih tren dari pelonggaran kebijakan moneter khususnya dari BI rate, dan memang ekspektasi dari The Fed yang turun 4 kali jadi 2 kali itu juga buat gue juga ngelihatnya di BI itu ya maksimal mungkin 50 basis point di tahun depan. Jadi ibaratnya agak sulit untuk ke level di bawah 5%, dan memang ya itu dia memang tujuannya adalah untuk stabilitas ya dari nilai tukar rupiah itu sendiri sih. Oke. Gue pas lu ngomong Donald Trump, gue jadi teringat ketika Donald Trump naik itu tiba-tiba ada satu aset yang tiba-tiba naik. Betul. Adalah Bitcoin. Iya. Tiba-tiba $100,000 saat ini. Nah, itu ngaruh nggak sih? Karena kan kita lihat ketika Donald Trump naik, kemudian Bitcoin naik, otomatis kan orang-orang investasi awalnya di pasar saham mungkin akan lemparnya ke sana. Betul. Gitu. Jadi memang Bitcoin tuh sebuah aset kelas yang emang jadi dapat windfall lah dari terpilihnya Presiden Donald Trump, dan memang ngelihat dari berbagai wacana, kemudian dari regulasi dari Donald Trump dan timnya itu memang favorable banget buat Bitcoin. Dan memang ya selain itu juga beberapa fund asset manager ya kayak BlackRock itu juga bikin report yang mana sedikit banyak memberikan himbauan bahwa aset portofolio kita tuh 5% setidaknya di Bitcoin. Jadi ibaratnya ya BlackRock kan terbesar ya di punya aset terbesar di dunia ya, bayangin aja sampai nulis segitu powerfulnya ya, ibaratnya ngedrive orang-orang untuk masuk ke Bitcoin kan. Dan memang tembus di 100,000 US dollar ya per Bitcoinnya, dan memang kalau gue lihat itu implikasi yang sudah diekspektasikan sebenarnya. Dan sedikit banyak Bitcoin tuh memiliki kesamaan lah dibandingkan dengan pergerakan saham di Amerika Serikat sebenarnya. Dibandingkan dengan IISG Indonesia atau negara lainnya itu malah negatif. Jadi memang semua likuiditas itu yang darinya emerging market masuk di Indonesia semua lari ke US. US itu ada yang di Nasdaq, ada yang kalau kita lihat Nvidia, kemudian Apple, Microsoft dan lain sebagainya, dan juga di Bitcoin gitu. Jadi memang semua market tuh tertuju pada Amerika Serikat. Kenapa? Karena yang gue lihat sih dari bursa saham Amerika Serikat itu merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan besar. Kemudian dari foundernya, kemudian direkturnya itu merupakan orang yang berpengaruh, Elon Musk, kemudian Vivek dan lain sebagainya lah. Dan memang pasar melihat bahwa ekspektasi ke depan tuh AI play lah. AI play, yes. Semiconductor dan AI play. Jadi makanya saham-saham berkaitan dengan itu naiknya nggak ketulungan gitu. Dan masalahnya cuman di saham-saham di Nasdaq doang tuh yang ada konstituen yang berkaitan dengan AI. Gitu. Memang ada si TSMC, cuman kan nggak terlalu ini lah dibanding Nvidia lah. Dan di Indonesia pun juga sebenarnya masih belum ada deh. Jadi ya ibaratnya semua pasar mainnya ke sana, dan memang ya di beberapa tahun kemarin sejak pandemi ya orang mikirnya ya ke situ gitu loh. Jadi ibaratnya mungkin orang bilang bubble atau segimana ya, tapi saat ini tuh masih sirkus tuh masih berputar lah musiknya lah, belum berhenti. Jadi ya orang masih akan main di sana, dan menurut gua sih ini bisa berlanjut di tahun 2025 ya kalau memang tidak ada perubahan signifikan terkait ekspektasi dari investor terkait aset kelas yang memang menjadi pilihan utamanya gitu sih Den. Apalagi kan kemarin Jensen Huang baru datang ke Indonesia ya. Betul. Iya, Nvidia kemudian mungkin ngaruh juga ya ke pasar Nvidia kemudian naik ya. Iya, memang Jensen Huang merupakan salah satu CEO yang menjadi ini ya favorite person ya di Nasdaq di tahun 2024 karena memang performance stok dari Nvidia, kemudian performance laporan keuangan dari Nvidia juga benar-benar terbang banget gitu loh. Jadi yang gue sih ngelihatnya dari adanya kedatangan dia ke Blok M ya, yang pasar gotik sebenarnya sih ekspektasi gue untuk investasi ya. Oh gitu. Investasi untuk nanam modal di Indonesia. Cuman ya kita tahu kan, cuma makan doang. Investasi di Vietnam. Jadi ibaratnya ya kita harus dapat momentum yang bagus lah untuk menggarap pasar AI yang mana ya itu dari perusahaan-perusahaan yang dari US sana gitu loh. Jadi ya mau gimana pun juga ini menurut gua kehilangan lah ketika Nvidia memutuskan investasi di Vietnam. Itu merupakan sebuah kehilangan karena memang Nvidia itu merupakan perusahaan masa depan lah dalam beberapa puluh tahun ke depan. Kalau memang AI itu masih akan terus
hype lah. Mungkin nggak usah hype lah, mungkin bisa menjadi penetrator yang utama di industri di abad ke-22 ini ya, masuk ke 22 ini ya. Gitu. Jadi memang ya gue sih ngelihatnya sebuah kehilangan juga meskipun disambut baik, cuman ya menurut gue masih belum cukup lah untuk Indonesia. Di Indonesia secara Nvidia bahkan belum ada ya yang kemudian menjadi player AI itu sendiri. Ya memang kalau misalnya secara global ya dan juga dilihat sama investor tuh belum ada. Jadi ibaratnya ya nggak bisa diandelin nih kalau misalnya ngelihat dari pasar saham Indonesia untuk meng-attract dari saham-saham dana-dana dari investor asing. Cuman kalau di Indonesia ya paling lebih ke konglomerasi dan juga ke energi baru terbarukan sih. Energi terbarukan. Jadi lebih agak beda, cuman kalah lah hype-nya dibandingkan dengan dari AI itu sendiri. Oke, berarti bagaimana lo ngeliat tren untuk saham 2025 khususnya di Indonesia? Iya, untuk tren di 2025 memang sangat mix sekali ya. Ini tergantung gimana perkembangan bulan ke bulan, karena mau gimana pun juga kita ngomong setahun, tahun depan Januari waktu Donald Trump dilantik, kemudian kita mungkin udah tahu sih beberapa kebijakan kayak tarif, kemudian dari pembatasan imigrasi dan lain sebagainya. Dan memang kalau gua lihat di tahun depan tergantung bagaimana dari The Fed ini seperti apa. Karena gua lihat sih The Fed ini ketika memang dia naikin tingkat suku bunga ataupun mempertahankan di level yang saat ini itu agak sulit buat kita karena likuiditasnya akan terpusat di sana. Dan kalau misalnya nanti di tahun 2025 itu andaikan ya Indonesia tuh performanya gini-gini aja dalam artian fundamental ekonominya ya itu gini-gini aja ya ibaratnya main di saham-saham yang under value sih sebenarnya sih kayak misalnya ya saham-saham big banks ya kalau kita lihat turunnya tuh udah cukup banyak ya kecuali BRIS ya dalam beberapa bulan terakhir dan kalau misalnya gua lihat ya balik lagi ke saham-saham memang basisnya tuh konglomerasi kayak misalnya dari Pak Yogo Pangestu kemudian dari Salim kemudian dari Avia ya Tanoko Hemato Tanoko dan lain sebagainya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ya yang punya reksadana saham khususnya ya ini memang agak sedikit mix ya dalam artian setahu gua tuh mayoritas saham-saham reksadana yang ada di Indonesia itu play-nya tuh masih di big banks dan juga beberapa saham konglomerasi yang zaman dulu kayak model Astra, saham-saham batubara yang performa itu nggak terlalu bagus. ISG sekarang tuh malah di drive sama konglomerasi yang tadi gua sebut. Dan masalahnya porsi untuk reksadana di saham-saham tersebut itu nggak terlalu besar. Gitu. Jadi memang ya kalah performa lah dibandingkan lu investasi langsung khususnya di saham-saham tersebut dibandingkan ke reksadana. Jadi ya kelihatan sih dari peran dari atau misalnya persepsi investor ya khususnya retail kayak kita tuh sedikit banyak beda banget dibandingkan mungkin yang udah investasi lebih dari 5 tahun gitu loh Den. Jadi menurut gua di tahun depan nggak terlalu bagus banget kalau misalnya kondisi saat ini masih terjadi, cuman peluangnya itu ada sebenarnya. Tinggal kita pilih-pilih yang lebih mikro lah carinya lah, mau itu konglomerasi si A, si B, si C, kemudian sektor tertentu ataupun mainnya jangka pendek gitu. Jadi ya ini lebih ke bagaimana momentumnya sih dan gue bilang tadi seperti itu ya. Oke, untuk menjaga resiko kita untuk lebih terpuruk berarti ngejaganya lewat saham-saham yang emang udah ada konglomerasinya ya. Iya, jadi konglomerasi atau big bank tadi ya. Oke. Gue sebagai orang yang pemilik portofolio BRIS dan S Hardware. Iya. Jadi gue punya dua saham itu aja karena itu yang paling gue tahu lah gitu ya. Kalau lu bilang BRIS cukup bertahan, gue ngelihatnya dia agak turun sekarang. Iya. Dia turun, merah bahkan. Gue terakhir lihatnya dia merah gitu ya. Di porto gue dia merah gitu. Jadi agak nyesek juga, tapi ya sudahlah gitu lah. Karena gue sebagai support. Kemudian S Hardware kayaknya biasa aja, nggak begitu ngaruh. Nah, untuk dua industri ini perbankan khususnya di syariah saja kan ada 4 ya, ada BRIS, Aladin, Bank BTPN Syariah, satu lagi gue lupa. Panin Dubai. Panin Dubai Syariah, iya BNPRS itu ya. Nah, terus kemudian yang retail, ya kan, industri retail. Nah, lu ngelihat dua industri ini seperti apa? Ya, kalau ngelihat dari perbankan syariah ya, memang semenjak dari BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BSM, kemudian BNI Syariah merger jadi BSI itu kan sebenarnya memperkuat secara anorganik ya terkait struktur Bank Syariah Indonesia itu di industri perbankan syariah dan juga di industri perbankan global kan, perbankan syariah global. Dan memang ya gue lihat sih dari segmen bisnis yang seperti itu memang sedikit banyak
akan sangat memperkuat fundamental dari BSI itu sendiri atau BRSI itu sendiri, dan memang kelihatan sih dari berbagai performa terakhir tuh, mau dari loan growth, financing growth, kemudian dari tingkat kualitas aset itu masih bagus banget. Dan kalau gue bilang BRSI itu memang saham yang bagus dan untuk di jangka panjang gitu loh. Jadi meskipun lu mungkin kita pegang sekarang merah, ya itu ya nggak masalah selama perekonomian Indonesia itu baik-baik aja deh gitu. Jadi porsinya bank adalah bagaimana ekonomi Indonesia itu bagus atau enggak. Dan kalau lu yakin ekonomi Indonesia itu bagus atau solid lah, nggak ada krisis, ya saham perbankan masih jadi salah satu pilihan, termasuk BSI itu sendiri. Dan kalau gue lihat dari BSI memang udah naik banyak sih sebenarnya deh. Dari terakhir tuh rank issue di 1100 ya, itu ya gue lihat juga merupakan level yang paling rendah dalam beberapa tahun terakhir semenjak COVID ya. Dan memang udah ke price in di 2800 terakhir ya. Dan nggak masalah sih selama memang dia bisa kasih performa yang bagus. Dan gue lihat sih semua saham perbankan memang lagi turun sih dalam beberapa bulan. Jadi mungkin nggak cuma BSI aja gitu. BRI pun juga udah ke level hampir 4.000 kan, dari 6.000 loh di beberapa bulan terakhir kemarin kan. Jadi Bank Mandiri pun juga di 6.000, BCA juga udah di 10.000. Jadi memang 10.000 BCA di bawah 10.000 kan. Jadi memang ya ibaratnya industrinya memang kayak gitu. Dan gua lihat sih ya ini baik lagi dengan ke likuiditas investor asing. Malah BSI itu waktu di harga 1.100, 1.500 investor asing tuh pada akumulasi. Sekarang di harga 2.800 kan. Investor asing ketika The Fed-nya kayak gitu, ya keluarin salah satu saham yang ada di porto mereka, yakni saham perbankan. Kayak gitu. Jadi memang ya rebalancing yang cukup taktikal ini menjadi salah satu harus yang kita antisipasi ya. Dan memang ya makanya tadi gue bilang tadi, mungkin kalau kita yakin ekonomi Indonesia bagus, walaupun The Fed-nya ini agak suram, ya memang agak suram juga ke depannya. Cuman ya gimana pun juga memaintain dari gimana pola resiko ya, profil resiko ya, dan juga likuiditas ya. Mungkin duit ini duit dingin lah, itu yang paling penting sih menurut gue. Jadi ibaratnya kita bisa hold lama dan mungkin bisa dapat dividen sekian rupiah lah per lembar sahamnya. Jadi itu yang perbankan syariah ya. Dan memang untuk dari sektor industri sendiri menurut gue sih masih cukup prospektif ya, dalam artinya kita tahu lah di kelas kan kita belajar bahwa kita kan penduduk muslim terbesar ya di bawah Pakistan juga, dan memang secara industri masih tumbuh berkembang, penetrasinya juga masih kecil lah dibandingkan dengan perbankan konvensional, dan memang ya kita anggap itu sebagai peluang lah untuk market share yang kita belum garap, itu menjadi peluang tujuan kita. Dan once ketika kita believe itu akan lebih besar, ya menurut gua sih ya kita tetap ada di koridor tersebut gitu loh. Jadi untuk jangka panjangnya menurut gua sih ya nggak usah khawatir sih sebenarnya sih. Menurut gua tuh bisa jadi saham yang aman untuk lu pegang selama hidup lo lah, ibaratnya seperti itu. Oke. Lex 2020 pasar saham sempat naik karena isu COVID kan ya. Ya kan? Karena orang akhirnya milih saving kan untuk investasi. Dan tahun 2024 gue kemarin habis podcast sama salah seorang ekonom di FEB UI, dia mengatakan kondisi juga akan daya beli juga akan lemah, ya kan, karena PPN naik lah, dan kawan-kawannya. Akhirnya kemungkinan nggak sih pasar saham juga akan naik lagi seperti yang terjadi 2020? Ya memang kalau kita lihat dari makroekonomi ya, gue pun juga nggak begitu optimis banget ya di tahun 2025. Kenapa? Karena memang yang pertama dari share pertumbuhan ekonomi kita kan masih dikonsumsi ya, 53%, 55%. Di tahun depan ya tadi udah sebut PPN naik, kemudian ekspektasi inflasi juga akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Menurut gua akan cukup menggerus dari daya beli, meskipun dari adanya penyesuaian UMR ya di 6,5%. Cuman ya nggak usah PPN sama inflasi dulu ya. Kita ngomongin UMR aja tuh ketika naik ya harga barang pun juga naik. Karena kan sebagai bagian variable cost dari perusahaan kan yang langsung di-adjust di harga itu sendiri. Ditambah lagi PPN ke 12%. Ya masalahnya adalah ini mendorong dari harga-harga yang sebenarnya tuh nggak kena PPN gitu loh. Kayak sembako nih misalnya nih, ya nggak kena PPN, cuman dari rantai pasokan yang ada itu sebenarnya bisa kena PPN. Ya, jadinya, ada kekhawatiran seperti itu. Jadi ibaratnya yang menurut gua menjadi kekhawatiran adalah bagaimana spiral effect ya, dari bagaimana inflasi ini di drive dari administratif price ya, khususnya dari PPN ini sendiri gitu. Jadi ya itulah menjadi ancaman juga. Dan kalau gua lihat di tahun depan concernnya adalah bagaimana tingkat
investasi sih. Mungkin dari CIGX ya, dari konsumsi, investasi, dan government spending, yang paling penting ada di investasi. Kalau government mungkin banyak program pemerintah yang sebenarnya tuh lebih baru ya dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Dan masalahnya adalah transisi ini kan butuh waktu, Den. Nggak bisa langsung efektif, nggak bisa langsung full power lah. Kayak bikin ibaratnya kementerian baru, badan baru itu kan butuh tahun depan nih buat kerja. Bisa ini belum lagi penyesuaiannya dan sebagainya. Itu agak susah di tahun depan tuh susah banget. Dan menurut gue investasi nih, makanya di awal tadi gue sempat mention Jensen Huang nggak jadi investasi di Indonesia. Itu mencerminkan bahwa apakah kita kompetitif gak sih di sektor regional? Gue tak ngomong global lah, regional, karena gini, di tahun depan kan China kena nih tarif dari US kan, dan juga Meksiko dan juga Kanada. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggarap relokasi industri dari China ke Indonesia. Itu yang paling penting. Cuma masalahnya di tahun 2016 Vietnam belum bangun. Donald Trump 2016 presiden kan di US kan. Vietnam belum bangun dan sedikit banyak udah masuk di sana, khususnya di unskilled labor ya. Khususnya yang kayak garment, kemudian sepatu dan sebagainya itu udah mulai masuk. Nah, di tahun 2024, 8 tahun berselang, malah Nvidia udah masuk. Jadi ibaratnya bayangin deh, unskilled labor langsung ke high skill labor dari 8 tahun. Jadi ibaratnya lompatannya lumayan ya. Bukan lompatan lagi, itu udah terbang deh. Yang tadi belum bangun aja udah segitu banyaknya, ditambah lagi ini sudah lompat jauh. Jadi ibaratnya ya Indonesia tuh seperti apa, dan gue lihat sih ya, ini konsensus ekonomi ya, bukan cuma gue doang ya, melihat Vietnam itu sebagai ancaman yang benar-benar harus diperhatikan buat kita. Gak cuma 8 tahun lalu tapi juga di 2025 ke depan lah. Dan masalahnya adalah saingan kita bukan memperebutkan yang unskill itu, tapi udah high skill. Dan masalah mereka juga dapat gitu lah, ibaratnya kan gitu. Dan masalahnya adalah yang menarik gini, kebijakan pemerintah Indonesia itu dibales dengan kebijakan dari pemerintah Vietnam sebaliknya. Kayak misalnya PPN di sini naik 12%, di sana turun jadi 8%. Kementerian di sini nambah jadi 40 sekian. Di sana turun dari 35 ke 30. Jadi ibaratnya tit for tat lah. Lu di sini mau nambah, di sini malah kurang. Masalahnya apa yang dilakukan oleh Vietnam itu justru lebih menarik dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Nah, masalahnya adalah ya itu dia, masalahnya adalah ketika memang kita butuh banget nih sebuah investasi dari luar, khususnya untuk penyerapan tenaga kerja, itu malah kita nggak dapet. Dan ibaratnya ya Vietnam ini menjadi dia rising star lah di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Dan kelihatan juga sih memang potensi dari EPS growth ya, atau laba bersih dari perusahaan-perusahaan mereka di Vietnam itu memang paling tinggi dibandingkan regional, termasuk di Indonesia. Jadi makanya gue bilang di awal, di Indonesia tuh kalau secara umum memang nggak terlalu menarik lah. Dalam artian nggak kayak tahun 2021, lu beli apapun, lu naik, porto lu naik. Di tahun 2025 harus benar-benar spesifik, konglomerasi, mungkin EBT play atau lain sebagainya, itu harus benar-benar detail lah, nggak bisa makro. Nah masalahnya di saat memang kondisinya kayak gitu, nih memang menantangnya cukup banget sih. Dan memang ya gue cukup mengkhawatirkan terkait ini sih, Den, dari belanja pemerintah tuh yang sebenarnya tuh memang lebih ke konsumsi, dalam artian dibutuhkan semacam social security ya, kayak bantuan sosial, BLT dan sebagainya itu makin masif kan. Dan masalahnya adalah ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia tuh agak susah nih buat naik kelas. World Bank dari aspek middle class itu mencatatkan bahwa kalangan menengah itu lebih turun dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ya gimana nggak turun, karena memang situasinya nggak bagus, kecuali khususnya di tenaga kerja. Banyak PHK di beberapa bulan terakhir kan itu mencerminkan kan. Dan makanya gue bilang yang paling penting adalah bagaimana menginformalisasi memformalisasi dari semua pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Karena kalau misalnya sektor ekonomi kita didominasi sama informal atau underground ekonomi, susah untuk ngegarap pajaknya. Tax ratio kita 10%, 10, sekian lah. Turun dibandingkan zaman SBY ya, atau zaman Jokowi kan di beberapa tahun terakhir. Karena itu informalisasi pekerja itu makin masif. Kayak gig ekonomi yang bener-bener dulu hype banget, justru malah setidaknya tuh ada efek sampingnya kayak gitu. Jadi ibaratnya jangan terlalu bergantung sama itu, karena
pajak yang akan digarap itu agak susah, makanya PP naik Hmm. gitu. Jadi bingung nih mau naikin tax ratio kayak gimana? Ya udah naikin Tax rate yang PPN. dinaikin. Iya, tax rate dinaikin karena Iya. PPN itu kan semua kena kan. Iya. Mau penghasilan 1 miliar, Iya. penghasilan UMR itu PPN-nya sama. Mungkin barangnya beda ya, cuman rate-nya sama. Kalau pajak penghasilan ada asas keadilan di sana. Penghasilannya kecil PPN-nya PPh-nya nggak ada, penghasilannya gede bracketnya Lalu paling kena. tinggi 35%. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Jadi itulah keadilan di sana seperti Keadaan itu. sana. Meskipun dari pemerintah udah ngomong bahwa ini untuk barang-barang mewah doang. Betul, makanya barang-barang mewah itu ternyata pas dikulik, lah ini kayak hampir semuanya kena, sabun kena, sampo kena. Itu ibaratnya kan yang kena kan mungkin semua orang kan merasakan gitu kan, nggak mungkin lah kita nggak mandi nggak pakai sampo nggak pakai sabun kan. Jadi Iya, memang efeknya berantainya makin gede dan Iya. sebenarnya sih yang dikhawatirkan sebenarnya adalah inflasi tuh trennya udah 1,5% di terakhir. Di tahun depan takutnya tuh bisa kembali spike up, di mana itu disebabkan bukan dari peningkatan demand tapi dari ya itu administratif gitu, yang sebenarnya tuh agak cukup disayangkan dan dikhawatirkan sih. Oke, Rix, menarik. Tapi kita udah mau masuk ke dalam sesi terakhir nih, Rix. Siap. Sekarang closing statement. Closing statement terkait dengan apa yang bisa lu sampaikan untuk tren saham di tahun 2025. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang-orang yang pengen mencoba investasi di dunia saham? Iya, kalau misalnya kita lihat di tahun depan ya, memang kondisinya nggak semudah di tahun 2021 ya, dimana semua orang buka akun langsung beli saham langsung naik. Di tahun depan menurut gua yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa selektif Oke. untuk saham-saham yang memang secara umum tuh valuasinya murah, tapi saham itu memang kasih kinerja atau kasih keamanan lah di dalam diri kita. Kayak misalnya saham-saham perbankan syariah, itu kayak BSI itu memang lagi turun kan. Cuman memang ya tinggal gimana kita bisa dapat timing yang bagus nih untuk masuk lagi. Kemudian saham-saham yang memang berkaitan dengan green energy lah. Itu menurut gue sih bisa menjadi salah satu turning point yang memang menjadi pilihan investasi ya bagi para investor yang memang masih baru. Oke. Dan yang ketiga menurut gue sih saham-saham yang memang kasih stabilitas dari lini usahanya, kayak misalnya sektor energi tadi udah disebut. Yang kedua tuh rumah sakit. Lo sakit? Jadi rumah sakit tuh relatif stabil dalam artian Oke. orang yang sakit dan orang yang membutuhkan jasa di rumah sakit itu tuh nggak terlalu naik banget, tapi konsisten, nggak terlalu turun banget. Jadi ibaratnya mau kondisi ekonomi kayak gimana ya tetap stagnan lah. Dalam artian stagnannya tuh naik. Nah menurut gua itu bisa menjadi salah satu pilihan di tahun depan, karena ya kita takut lah misalnya kita ambil sektor yang memang lagi naik turunnya kenceng banget kayak teknologi, kemudian kayak retail, itu kan takutnya momennya salah nih dan kemudian lagi butuh atau lagi apa langsung cut loss, itu kan kita pengen hindari kan. Nah oleh karena itu yang sektor rumah sakit ini bisa kasih stabilitas lah dalam portofolio kita. Dan yang kalau misalnya itu yang ditanyakan sektor apa, itu ketiga itu. Dan kalau gua kasih tahu sektor yang harus dihindari sih ya memang yang paling utama ada dari sektor konstruksi ya, dalam artian di tahun depan tuh anggaran untuk belanja pemerintah untuk IKN, untuk dari Kementerian PUPR itu memang jauh lebih turun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, dan itu menandakan bahwa Presiden Prabowo memang akan lebih mengurangi fokus di infrastruktur, Den. Jadi ibaratnya ya itu bisa berdampak lah pada bagaimana proyek yang akan diadakan, kemudian dari pendapatan dari perusahaan-perusahaan konstruksi dan sebagainya. Dan memang itulah menjadi salah satu sektor yang menurut gua agak cukup dihindari lah. Dan kemudian yang kedua sih dari rokok sih. Dari rokok ya masih teks dari cukai rokoknya itu memang masih nggak ada relaksasi lah, dalam artian akan terus naik karena memang untuk mencegah prevalensi ya dari perokok di Indonesia, dan kebijakannya menurut gua masih akan terus ada sih. Dan selama itu terus ada ya menurut gua sih ya masih agak susah lah untuk turnaround story-nya tuh di tahun depan, Den. Jadi mungkin itu dua sektor itulah yang menurut gua sih cukup dihindari lah. Dan memang ya baik lagi sih dinamika ekonomi, dinamika geopolitik dan juga politik di US tuh bener-bener nggak bisa ketebak lah. Walaupun kita udah kasih ancer-ancer, bisa aja tuh damage-nya tuh bisa lebih tinggi, kemudian dari efeknya tuh bisa lebih luas dan lain sebagainya. Cuman ibaratnya di tahun depan tuh bukan tahun politik lagi, itu yang paling penting sih. Di tahun ini tahun politik, semua kebijakan yang ganti presiden, ganti PM itu bener-bener swing lah kalau memang dari kubu yang berseberangan. Cuma di tahun depan ketidakpastian dari sisi itu sudah hilang. Jadi ibaratnya tinggal realisasi yang mereka sudah wacanakan, dan oleh karena itu
faktor itu sudah cukup hilang dan juga sudah melegakan dari investor lah. Tinggal memang gimana dari The Fed nih untuk di tahun depan tuh apakah memang agak susah untuk turunin suku bunganya lagi atau enggak deh. Jadi once ketika udah lebih baik, udah lebih longgar, kita pun bisa lebih bernapas lega gitu. Oke. Thank you banget Lix atas waktunya. Siap, teman-teman Den. semua, itu perbincangan kita terkait dengan bagaimana tren saham 2025. Kalian bisa mendengarkan dan mendiskusikan kembali apakah saham-saham yang kalian akan pilih tahun 2025 itu sudah tepat atau belum. Tadi kita sudah coba untuk diskusikan, kalian yang simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Lix. Siap. Waalaikumsalam dan terima kasih.